Hai, halo pendengar semua, masih bersama podcast Aksara 1 dan ini adalah episode perdana. Ini baru namanya episode perdana dari Aksara 1. Jadi ini episode yang memulai dari podcast Aksara 1, tapi saya tidak sendiri. Saya Mangku Sanjaya dan saya Wayan Suarta atau biasa dipanggil Pekak Suta ya. Ya, Pekak Suta. Sama Mangku saat ini. Ya, jadi saya Kak membuat podcast ini dan mungkin Kak juga punya beberapa motivasi juga untuk memanfaatkan media ini. Dan kebetulan Kak Suta, Ya, kita memulai acara ini di Tahun Baru Saka. Tahun Baru Saka ya. 1943. 43 saat ini. Ya, jadi kita mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Mudah-mudahan kita berharap di Tahun Baru Saka 1943 ini memulai sesuatu yang baru dan anggap ini adalah nyepi yang terakhir di pandemi. Ya, mudah-mudahan pandemi bisa segera berlalu dan kehidupan bisa normal kembali. Ya, jadi nyepi tahun kemarin itu adalah pembukaan Kak. Pembukaan pandemi. Ya. Pembukaan pandemi. Sudah berulang tahun dia pandemi. Iya, jadi istilahnya nyepi saat ini kita di restart kembali, kita mau beratap penyepian, semuanya amati geni. Ya, amati lelungan, amati karyo dan amati lelanguan ya. Amati lelanguan ya. Jadi istilahnya kita merestart diri. Paling tidak di Bali itu sebenarnya sudah ada lockdown. Ya kan, sudah ada lockdown. Dari dulu sudah ada lockdown. Nah, mudah-mudahan nyepi kemarin lockdown yang terakhir untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Nah, Kak, kembali lagi di acara ini. Ini adalah podcast pakai nama Aksara 1. Karena ya saya pun juga dulu pernah menjadi seorang penyiar radio, Kak. Cuman radio di zamannya, radio anak muda di zamannya. Jangan ngomongin umur ya. Jadi tergeraklah saya untuk memakai media ini, media podcast, karena saya itu ingat dengan cerita Kak Suto, di mana Kak Suto punya cerita di mana merasa cemburu. Wah, cemburu ini. Ya, Cemburu apa maksudnya nih? Itu pengalaman saya dulu ketika di awal-awal saya mengenal huruf Bali sendiri, padahal malu sendiri sebetulnya. Kenapa sebenarnya malu? Pada di awalnya saya sangat buta, walaupun dari SD, dari kecil kita belajar huruf Bali, tetapi terus terang sampai kita tamat sekolah saya sendiri tidak sanggup membaca huruf Bali sendiri, jujur ya, ini tidak sanggup. Justru setelah tamat bersekolah saya merasa cemburu atau iri ya, dengan ada salah satu orang Belanda yang ada di Sanur dulu, namanya Tuan Rohder namanya, itu dari Belanda. Beliau beristri dengan orang Australia namanya Nyonya Ganda. Ya, jadi beliau berdua ini tahu sekali atau sangat lapah fasih ya membaca huruf-huruf Bali dan mengerti apa artinya, kemudian berbahasa dengan benar sekali tentang bahasa Bali, bahkan menjadi seorang kreator, ikut terlibat di dalam proyek penulisan huruf Bali melalui media komputer ya. Jadi ini luar biasa. Sementara kita orang Bali, saya terutama, bukan yang lainnya. Jadi kok tidak tahu sama sekali bagaimana membaca huruf Bali. Apalagi yang pada saat itu kita lihat ada bahasa Kawi dan lain sebagainya. Ini sangat sulit sekali. Dan mereka tahu benar. Jadi bule ini tahu, beliau sudah tidak udah tahu, paham. Wah. Ini beliau saat ini sudah meninggal dua-duanya ya. Itu pemilik salah satu dalam kategori melati ya, di daerah akomodasi pariwisata lah ya, tempat. Ya.
Jadi mulai saat itulah saya mulai belajar, kalau bahasa Balinya jengah, nah gitu ya. Iya, iya. Dalam bahasa Bali namanya jengah, atau memotivasi diri sendiri untuk lebih mengenal huruf Bali sendiri. Ya, tapi saat ini Kak Suto sudah paling tidak sudah menguasai lah. Nah, saatnya saya tidak menguasai sekali, tapi ya memang kita tahu lah. ya, saatnya kan saat ini karena saya berada di generasi yang lebih muda dari Kak Asita, jadi istilahnya saya memanfaatkan fasilitas media ini, Kak, media podcast. Zaman saat ini mungkin lebih banyak orang mendengarkan podcast ketimbang radio konvensional, karena kalau radio konvensional mereka masih terpaku oleh jam siaran, jadi mereka harus mendengarkan siaran itu sesuai sama jam. Tapi kalau podcast itu mereka bebas, ya kan, kapan saja. Motivasinya mudah-mudahan saja. Ya, jadi untuk fasilitas media podcast ini kita pakai untuk menyiarkan ya bahasanya, atau ya menyebarkan lah, menyebarkan. Mudah-mudahan motivasi saya secara pribadi, kenapa saya tertarik dengan media ini, saya ingin sekali masyarakat Bali, terutama anak muda ya, mau mempelajari dan mendalami lah, walaupun tidak secara spesifikasi ya belajar bahasa Bali, tetapi minimal kita mengerti sesuai dengan program pemerintah, program Bapak Gubernur saat ini adalah di setiap instansi baik itu swasta maupun negeri diwajibkan menulis huruf Bali. Tetapi nanti kita tidak membahas itu secara. Tapi kita tidak membahas itu secara spesifik, karena podcast ini Aksara Satu ini tetap kita mengacu kepada sebuah hiburan yang kita balut dengan budaya, di mana menjadi acuan budaya kita adalah warige kan. Jadi istilahnya warige bisa dibilang kan, warige itu ilmu astronomi nih, Kak, ilmu astronomi dari Bali. Bisa dibilang original, Kak. Kalau asli Bali. Kalau asli Bali sih kayaknya enggak ya. Karena ini sumbernya juga bukan dari Bali. Itu semua yang kita pelajari saat ini seperti warigo dan lain-lain yang disebut juga mungkin bisa dikategorikan horoskop ya. Itu berasal dari primbon Jawa juga. Karena sang kreator yaitu mohon maaf kita harus menyebutkan salah satu seorang orang suci yang pada zamannya mungkin sekarang kreator gitu ya. Mohon maaf kita bisa mengartikan seperti saat ini kreator daripada perhitungan itu sendiri. Karena dalam warigo itu identik dengan perhitungan. Ya, nantinya kita akan berbicara mengenai tentang warigo secara umum ya, bukan secara spesifikasi. Karena warigo itu jumlah dan jenisnya mungkin ribuan. Tetapi secara umum pada zamannya, yaitu pada zaman di Sang Prabu Haji Saka namanya di Tanah Jawa, ya warigo ini dipergunakan. Jadi pada kesempatan ini dan melalui media ini kita akan coba untuk menyampaikan ya secara umum kepada masyarakat muda. Barangkali nanti bisa dipergunakan atau bermanfaat bagi masyarakat muda di dalam melanjutkan kehidupan sebagai umat manusia di dunia ini ya. Tentunya di dalam meniti karir, mengenai perjodohan dan lain sebagainya. Dan tentunya warigo ini sangat-sangat berperan pada zamannya. Mudah-mudahan saat ini juga, walaupun perkembangan global, perkembangan modernisasi milenial kata orang, saya kira masih tetap eksis ya, sama dengan rasi atau perbintangan yang ada di kalender Masehi. Kalau seumpama horoskop mungkin saya lebih cepat dalam pikiran itu berpikir seperti perbintangan yang ada pada saat ini, Kak. Jadi kayak ada Aquarius, Libra, Leo,
Pisces dan Bahkan sebagainya. itu mungkin lebih itu pun- canggih ya, iya, karena dan mereka itu kan adalah budaya dari Yunani ya Kak ya. Ya. Jadi istilahnya memang itu adalah budaya. Jadi budaya sebuah perhitungan matematika budaya pada Ya. saat itu. Nah saat ini saya mencoba untuk membalut itu. Jadi istilahnya budaya kita, budaya Bali di mana ada warige, yang dimana mungkin bisa saya ada beberapa sumber yang mengatakan wara itu artinya hari, ya kan? Ika itu artinya itu. Mungkin ada beberapa sumber yang mengatakan itu. Jadi memang tidak terlepas dari hari. Ya, dari hari kelahiran. Ya, kan? kalau Semua. berbicara mengenai wariga di Bali ini kita ya mohon maaf ini kita kupas sedikit bagaimana mengenai sejarah daripada wariga itu sendiri. Wariga itu sendiri adalah sebuah perhitungan baru ya yang dibuat oleh Ide Sang Prabu Haji Saka. Tahunnya ya tentu lebih muda 78 tahun dari tahun Masehi. Jadi itu penyebabnya namanya tahun baru Saka. Ya. Oke. Sehingga tahun baru Saka itu adalah tahun yang termuda barangkali. Mungkin sedikit lebih tua dari tahun Hijriah. Oke. Ya, karena tahun Hijriah masih 14 ya Iya, tahunnya. jadi Sementara 19. tahun Saka sudah 19. Jadi tahun Saka itu sendiri lahir di Jawa dan dipopulerkan oleh Ide Sang Prabu Haji Tahun Saka. baru Saka lahir di Jawa. Ya. Ide Sang Prabu Haji Saka itu adanya di Jawa. Di Jawa, ya. Ya, jadi kemudian dipopulerkan karena apa? Pada saat itu tahun Saka ini dijadikan perhitungan untuk hari-hari tertentu, hari-hari penetapan hari-hari baik dan lain sebagainya, atau ketika Pak Raja merumuskan suatu perencanaan pada zamannya sehingga menentukan kapan boleh, kapan tidak boleh. Pada saat itulah menggunakan perhitungan tahun Saka atau tahun Wariga. Karena di dalam tahun Wariga itu sendiri tahun Saka atau tahun Wariga sendiri kita menggabungkan 3 tahun sekaligus. Kemudian dijadikan dalam satu tahun yang disebut dengan tahun baru yaitu tahun Wariga. Di Bali ada tahun Masehi yang 365 hari, kemudian tahun Saka 356 hari. Ya. Kemudian tahun Masehi tahun Wariga 210 hari. Jadi ketiga ini nanti connect jadi satu perhitungan. Nah, itu disebut dengan perhitungan Wariga. Ya, kalau dalam perhitungan secara nasional mungkin tahun Masehi menggunakan perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu satu kali putaran matahari bumi itu dalam mengelilingi matahari itu selama 365 hari. Kemudian kalau perputaran bulan atau tahun Sasih itu 355 hari sampai dengan 356 hari. Jadi lebih sedikit ya mengelilingi matahari ya. Nah inilah disebut dengan perhitungan. Ini kita tidak terlepas dari kalau dalam bahasa keren saat ini matematika. Ya. Nanti coba kita. Kan ini adalah sebuah bentuk prediksi kan. Ya. Jadi probabilitas. Kalau rumus matematikanya namanya probability. Ya. Gitu Nanti kan. ada rumusan-rumusan yang memudahkan generasi muda untuk bisa menghitung sendiri nanti ketika mereka mungkin sudah beranjak menjadi lebih dewasa, bisa dihitung sendiri. Saya lahir pada hari ini, jadi apa ukunya, kemudian apa harinya, apa waranya. Karena wariga itu tak terlepas dari 3 elemen itu. Tapi podcast ini Kak sebenarnya memang coba kita bangun untuk paling tidak mungkin masyarakat yang nantinya sering mendengar podcast ini, para pendengar podcast yang baik itu khususnya Bali ataupun Indonesia umumnya, walaupun mereka bukan orang Bali tapi paling tidak mereka tahu informasi tentang Bali, di mana sisa kebudayaan yang dimana tadinya Kak bilang lahirnya di Jawa kan. Jadi Bali masih ada sisanya nih, masih ada sisa kebudayaan originalnya Indonesia. Karena di Bali salah satu daripada cabang dari agama ya
bisa kita katakan salah satu daripada Wedanga, bukan hanya catur Weda, tapi salah satunya adalah perhitungan Wariga itu sendiri. Wariga Itu juga termasuk Wedanga di dalam struktur ilmu agama. Sama lah kayak Hong Shui Kak. Ya. Ya kan, jadi kebudayaan Cina dia punya sama dengan Feng Shui Feng Shui ya. ya. Feng Shui yang yang setiap tahun itu. Ya, hari baik, kemudian hari ini tahun apa. Tahun apa ya. Sama. Nah, kalau Mama tahun Saka ada Kak istilah begitu? Ada juga, sama. Jadi kalau Mama 1943 adalah tahun ya, kalau apa, di dalam gitu? Perhitungan Saka agak berbeda dia. Dia tidak menggunakan simbol-simbol binatang ya. Tapi dia menggunakan naga utara, naga selatan gitu. Wah. Ini tambah seru nih kalau seumpama kita bahas. Cuman memang kita mau menuju ke sana Kak. Ya. Jadi istilahnya podcast Aksara 1 ini memang lebih akan masuk ke urusan horoskop, dimana nanti kita ngomongin beberapa probability sesuai dengan hari kelahiran ukunya. Terus mungkin tahun kayak seperti contoh saat ini adalah tahun baru Saka 1943. Kita kupas nanti di episode-episode berikutnya. Ini adalah episode pertama Kak. Kita tidak begitu panjang lebar karena ya ini adalah podcast. Para pendengar bisa memilih mana yang akan dipilih didengarkan. Cuman ini bahasan kita di mana salah satu nanti akan membahas tentang horoskop. Ada yang mungkin suatu kebetulan ya, karena dalam perhitungan Bali mereka akan berulang tahun setiap 210 hari. Lebih cepat dari tahun Masehi ya. Itu yang namanya otonan Kak ya? Yang di Bali disebut dengan otonan. Atau di Jawa juga ada namanya weton ya. Atau sama dengan Bali itu juga. Di Jawa namanya weton, kemudian perhitungannya namanya pawekon, kemudian jenis perhitungan namanya primbon kalau di Jawa. Kalau di Bali namanya oton atau perhitungannya sama 210 hari. Karena di dalam uku itu sendiri akan datang hari yang sama setiap 210 hari. Mudah-mudahan nanti bergeser Kak. Kalau zaman sekarang kan sering kita lihat orang merayakan ulang tahun itu bikin surprise setiap malam kan. Ke tempatnya jam 12. Nah mudah-mudahan nanti bikin surprise untuk otonan Kak. Nah, tapi otonan beda kan? Beda. Otonan itu bukan jam 12 malam. Bukan. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Dari yang tepatnya mungkin dari matahari terbit sampai matahari terbit. Siapa tahu nanti Kak otonan ada yang bikin surprise. Surprise. Jadi dalam perhitungan Bali kita menghitung satu hari penuh itu adalah mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbit lagi. Ya. Oke, episode pertama ini bisa saya kembali lagi mengatakan perkenalan buat para pendengar. Jangan lupa kita sudah bisa juga ada di media sosial. Kalau Bapak mau lebih lanjut, karena nanti bakalan lebih seru, kita bisa banyak mengupas tentang uku, hari. Anda mau tahu mungkin ada masalah keberuntungan ya, mungkin bisa dibilang begitu, apakah rezeki dan sebagainya ya. Walaupun itu hanya perhitungan prediksi. Prediksi probability. Oke, bisa follow di Instagram kami di Aksara.1 SATU ya, Aksara.1, dan bisa juga Facebook kami juga Aksara-1. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya, karena kami akan tayang setiap hari Rabu dan Minggu. Rabu kami akan tayangnya itu atau upload atau publishnya itu di jam 7 malam, dan kalau hari Minggu kita akan publishnya di jam 10 pagi. Nah, di sana barangkali ada beberapa topik-topik menarik yang bakalan kita bicarakan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.